Coba kamu perhatikan grafik anggaran militer ini. Grafik ini adalah perbandingan anggaran militer milik Amerika Serikat dengan 9 negara lainnya, termasuk negara Rusia dan juga Cina. Anggaran milik Amerika bahkan masih lebih banyak dari total anggaran 9 negara ini. Bicara soal ekonomi, Amerika Serikat menjadi negara yang menguasai perekonomian dunia hingga saat ini. Dan tidak salah jika menyebut Amerika Serikat sebagai negara adikuasa atau adidaya. Negara adikuasa adalah negara dengan posisi dominan yang ditandai dengan kemampuannya yang luas untuk memberikan pengaruh atau memproyeksikan kekuasaan dalam skala global. Memangnya seberapa kuat sebenarnya negara Amerika Serikat? Dan bagaimana Amerika bisa menjadi negara adikuasa seperti saat ini? Untuk mengetahuinya, kita harus kembali ke masa lalu. Pada tahun 1775 adalah tahun di mana ketegangan antara koloni Amerika dan pemerintahan Britania Raya. George Washington kala itu memimpin Angkatan Darat Kontinental untuk melawan pemerintahan Inggris, dan Perang Revolusi ini adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Amerika Serikat. Dan akhirnya setelah perjuangan yang panjang dan berdarah, Amerika Serikat berhasil meraih kemenangannya. Dan pada 4 Juli 1776, Kongres mengeluarkan deklarasi kemerdekaan yang menyatakan pemisahan resmi dari Britania Raya. Beberapa tahun setelahnya, melalui perjanjian Paris pada 1783, Inggris akhirnya menerima hilangnya koloni di wilayah Amerika. Dan di masa ini, tokoh pendiri bangsa mulai menyusun konstitusi baru, dan George Washington terpilih sebagai presiden pertama Amerika Serikat. Beberapa tokoh penting di masa lalu memainkan peran penting dalam mengusulkan dan mendorong ekspansi wilayah Amerika Serikat, seperti Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson yang menjadi pendorong utama di balik pembelian Louisiana pada tahun 1803. Di tahun 1848, Amerika juga berhasil meraih kemenangannya melawan Meksiko dan memperluas wilayahnya mencakup wilayah Meksiko di barat daya, termasuk California, Arizona, dan New Mexico. Tokoh lain seperti William Seward, seorang sekretaris negara yang memainkan peran utama dalam pembelian Alaska pada tahun 1867. Di tahun 1898, Amerika juga mengalami konflik singkat dengan negara Spanyol. Setelah perang singkat, Amerika berhasil mendapatkan kembali atas Kuba, Puerto Rico, dan juga Guam. Pertumbuhan wilayah Amerika Serikat berlangsung sekitar 100 tahun, bermula dari wilayah dekat Samudra Atlantik sampai akhirnya bertumbuh sampai Samudra Pasifik. Perluasan wilayah ini membawa sumber daya baru dan potensi ekonomi yang sangat besar. Pada akhir abad ke-18 dan ke-19, revolusi industri di Amerika Serikat mulai mempengaruhi perekonomian negara ini. Ada banyak kemajuan dalam teknologi dan fundamental manufaktur yang memberikan hasil yang sangat meningkatkan produksi secara keseluruhan dan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Mulai dari penggunaan mesin uap untuk otomatisasi dalam proses produksi, ekspansi sistem transportasi yang luas, terutama jaringan rel kereta api yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi revolusi industri. Salah satu tokoh industrialis paling berpengaruh kala itu adalah Samuel Slater. Orang ini adalah pengusaha yang pertama kali membawa teknologi tekstil ke Amerika Serikat. Seiring dengan semakin kaya dan populernya Slater, banyak orang menyebutnya sebagai bapak revolusi industri Amerika kala itu. Dengan adanya revolusi ini menyebabkan pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat. Pabrik-pabrik baru bermunculan di kota-kota besar, menarik ribuan pekerjaan dari perdesaan untuk mencari pekerjaan di sektor manufaktur. Dengan inovasi dan teknologi baru di era ini, Amerika Serikat berkembang menjadi kekuatan ekonomi terkemuka di dunia. Di masa revolusi industri ini mempengaruhi dan menghasilkan senjata api yang lebih canggih dan efektif dalam pertempuran. Industri besi dan baja membantu dalam pembuatan senjata dan militer yang lebih kuat dan tahan lama. Ketika Perang Dunia Kedua pertama kali pecah, Amerika sebenarnya tidak tertarik untuk terlibat dalam perang, dan Amerika mengambil kebijakan isolasionis, yang berarti negara tersebut tidak akan terlibat dalam urusan dunia kecuali ada ancaman langsung terhadap Amerika. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima, menyebabkan banyak korban sipil dan kehancuran total. Kemudian, Amerika Serikat menyusul dengan pemboman Nagasaki hanya 3 hari setelahnya. Kemudian, menghadapi tragedi tersebut, Jepang menyerah pada tanggal 2 September 1945. Lebih dari 2.400 prajurit dan warga sipil kehilangan nyawanya, tenggelamnya 20 kapal perang dan 150 pesawat Amerika yang hancur pada tragedi ini.
Sampai akhirnya pada 8 Desember 1941, Amerika Serikat dengan resmi mendeklarasikan perang terhadap Kekaisaran Jepang atas serangan terhadap Pearl Harbor. Perang di Eropa berakhir dengan pendudukan Berlin oleh tentara Soviet dan Polandia dan penyerahan tanpa syarat Jerman pada tanggal 8 Mei 1945. Sepanjang tahun 1944 dan 1945, Amerika Serikat mengalahkan Angkatan Laut Jepang dan menduduki beberapa pulau di Pasifik Barat. Usainya Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat ditetapkan sebagai negara adikuasa, kekuatan baru yang mampu menduduki status tertinggi di dunia, di mana negara tersebut dapat menentang dan bertarung satu sama lain dalam skala global. Selain Amerika, terdapat dua negara lainnya yang ditetapkan sebagai negara adikuasa, yaitu Uni Soviet dan Imperium Britania. Selama Perang Dingin, kekuasaan dan pengaruh Imperium Britania mulai berkurang dan berakhir, meninggalkan Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk mendominasi urusan dunia. Berakhirnya Perang Dingin dan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 meninggalkan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Perang Dunia Kedua memicu pertumbuhan ekonomi yang besar di Amerika Serikat. Setelah perang, Amerika Serikat memimpin upaya pemulihan ekonomi di Eropa melalui program Marshall Plan, dengan menyediakan bantuan keuangan yang besar kepada negara-negara di Eropa Barat yang terkena dampak perang. Amerika Serikat membantu membangun kembali infrastruktur dan memulihkan ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini tidak hanya menciptakan pasar baru untuk barang-barang Amerika Serikat, tetapi juga memperkuat kembali stabilitas ekonomi global secara keseluruhan. Selama abad ke-20 dan awal abad ke-21, Amerika telah mengalami revolusi industri awal hingga kemajuan dalam bidang komputer dan internet. Pada masa ini, Amerika Serikat telah memimpin dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru. Perusahaan-perusahaan besar seperti IBM, Microsoft, Apple, dan Google telah berkontribusi pada dominasi teknologi Amerika Serikat di tingkat global. Dan saat ini, Amerika Serikat memiliki ekonomi terbesar di dunia, dengan pasar yang luas dan beragam. Hal ini menciptakan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk berkembang dan bersaing di tingkat global. Selain itu, kestabilan sistem keuangan dan kebijakan ekonomi yang kondusif telah mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.